Kalian berdua orang asing, panen gandumku hancur. Hari ini tak bayar ganti rugi, jangan harap bisa keluar desa. Damao, jangan emosi dulu. Keponakan, tolongin tante dong. Sawahku kecil, suami meninggal, tak ada yang garap. Kalau gak dipanen sekarang, bisa gagal panen total. Sabar ya, Tante. Kami kesini memang buat bantu warga panen. Berapa luas tanah Tante? Nanti kami hitung sesuai harga pasar. Cuma 4 petak. Gak banyak, 100.000 per petak. Jadi 400.000, tante kasih utuh, gak kurang. Biji-biji gandum sisa ini bukan makanannya di mata kalian? Mana aturannya hidup susah? Kalian berdua orang asing, panen gandumku hancur. Hari ini tak bayar ganti rugi, jangan harap bisa keluar desa. Damao, jangan emosi dulu. Tante, akhir-akhir ini hujan deras, gandumnya roboh semua. Ini kerugian wajar karena cuaca, di lapangan udah biasa. Kami kerja gak main-main. Aku gak peduli cuaca atau aturan. Aku cuma lihat gandumku berceceran di tanah. Kalian panen gak bersih, itu artinya kalian rusakin ladangku. Tante lihat sendiri kondisi ladangnya, kan? Gandum roboh mana bisa gak ada yang jatuh sama sekali. Semua yang panen di desa begini, ini bukan kesengajaan. Bersih apa enggaknya, aku yang tentukan. Uang ini bukan cuma gak kalian dapat, tapi kalian harus ganti rugi. Ladangku ini jelas 5 petak, kalian cuma ngukur 4. Kalian udah rusakin 5 petak gandumku. Ganti 500.000. Lihat ini ributnya. Bener banget. Orang luar emang licik. Mau nipu kita seenaknya. Ogah? Ibu, waktu itu ibu bilang cuma 4 lahan, makanya kami ambil kerjaan ini. Upah kerja 400.000, kami juga mati-matian panen. Gak minta sepeser pun lebih. Mana ada aku bilang 4 lahan? Kalian aja yang salah dengar. Ini ada sertifikat tanahnya. Hitam di atas putih, 5 lahan. Kalian kerja asal-asalan terus mau minta upah juga? Mana ada keadilan? Ibu, hidup itu pakai hati nurani. Kami nyetir ribuan kilometer semalaman, bensin dan tenaga juga modal. Kami bantu panen, malah ditusuk dari belakang. Hati nurani ada harganya? Yang jelas panenanku rusak. Pilih ganti 500.000. Atau jangan mimpi dapat upah kerja. Hitungan kerjanya cuma 4, giliran rugi dihitung 5. Udah capek seharian, malah disuruh nombok. Sudah, 400.000 upahnya kami ikhlaskan. Anggap saja bantu ibu gratis. Jangan diributin lagi, ya? Dikira lepas upah, masalah selesai? Siapa ganti rugi? Harus nombok 500.000. Ini bukan mau cari untung kecil. Ini udah rencana dari awal. Kerja asal-asalan, panen nggak bersih, minta uang lagi. Wajarlah disuruh ganti rugi. Lagian gandumnya udah rusak semua. Para tetangga, aku mau tanya jujur. Musim hujan sepanjang tahun, gandum roboh di mana-mana. Panen siapa yang bisa bersih total tanpa sisa? Kalau bisa tunjukkan satu saja yang nol rugi. Kami langsung ganti rugi. Aku cuma orang tua sebatang kara, tanam begini susahnya. Dirusak mereka begini, tahun ini aku tamat.
Ayo dong, kalian semua harus belain aku. Kiu Xiang, maafin aku. Aku yang terlalu lembek. Harusnya nggak gampang mau bantu. Bukan salahmu. Kita nggak salah, tapi manusia serakah. Sabar dulu. Pasti tetap ada yang masih pakai otak. Lihat tuh, dia yang bikin urusan kita kacau. Hari ini jangan dilepas dia. Nggak boleh pergi. Kalau nggak keluar 500.000. Mesin pemanen jangan harap bisa minggat. Bu, kami relakan upah kerjanya. Kami tambah 200.000 buat ibu. Selesai sampai sini. Gimana? Kami ini bayar solar, kerja lembur. Hidup susah, Bu. 200.000? Ngasih pengemis? Udah ku bilang. Harus 500.000, kurang sepeser jangan mimpi. Hari ini jangan harap bisa keluar dari desa Heping. Nggak tahu terima kasih, malah mau peras. Nggak takut bikin dingin hati kami orang luar yang mau bantu? Besok siapa lagi yang berani bantu kalau ada musibah? Urusan kalian. Aku cuma tahu tanahku, gandumku. Gandumku rusak. Kalian orang asing cari untung di sini. Ganti rugi dikit aja banyak bacot. Si Zhangshen ini bohong dari awal. Sertifikat tanahnya pasti ada yang aneh. Udah, jangan pada ribut. Dengerin saya. Cuaca lagi kacau begini. Keluarga mana sih yang panennya gak ada yang rontok? Pasangan ini rela datang malam. Baik sekali. Terus kenapa? Gue gak minta mereka datang bantu. Siapa suruh bantu? Rugi tanggung jawab. Kalian jangan belain orang luar. Mereka ngerusak ladang gue, ya wajib ganti rugi. Gue gak peduli cuaca kayak gimana, gue cuma lihat hasilnya. Perempuan gak tahu diri. Hati nuraninya dimakan anjing ya. Pertama, sebelum proyek dimulai, dia sendiri yang ngomong cuma 4 hektar. Kami kerja ya sesuai 4 hektar itu. Kedua, bulir yang rontok alami di ladang gandum roboh. Itu kerugian wajar yang udah diakui seluruh industri. Itu bukan kesalahan operasional kami. Saya berdiri di sini hari ini bukan buat memis. Saya di sini cuma mau kasih tahu. Lahan kami. Kami sendiri yang berhak ngatur. Gawat nih, gimana dong? Rencananya ketahuan, duitnya juga batal dapet. Salahin si Wang Kiu Xiang aja. Ini pasti ulah dia semua. Guilan. Luas ladang itu bukan mulut lo yang nentuin. Guilan. Luas ladang itu bukan mulut lo yang nentuin. Mana mungkin bukan gue yang berhak nentuin. Sertifikat tanah di tanganku. Lahan ini tetap 5 hektar. Siapapun datang, nggak bakal mempan. Wajah panikmu itu lucu banget. Akhirnya kamu nggak bisa sembunyi juga, sertifikat ini titik lemahmu. Mana? Tunjukkan sertifikatnya. Ekor rubahmu akhirnya kelihatan juga. Kutegaskan, sampai kapan kamu bisa sembunyi? Bibi, kalau sertifikat tanahnya asli, kenapa malah takut begini? Kenapa nggak dibawa ke sini? Biar semua orang lihat sendiri. Takut ketahuan kalau tanda tangannya palsu, bekas diubah-ubah gitu. Emangnya kamu siapa? Ini tanah saya. Sertifikat tanahku, aku yang pegang kendali. Kalian cuma mau cari gara-gara, cari alasan biar nggak bayar. Sampai detik ini, dia masih nggak mau ngaku
Masih banyak bacot pula. Jangan-jangan dia memang sengaja mau nipu kita? Nah kan, benarkan dugaanku. Sertifikat ini pasti aspal. Aku harus bagaimana? Tidak. Aku harus mati-matian ngotot ini 5 hektar. Dengan begitu, mereka nggak akan bisa menjatuhkanku. Hari ini harus beres. Bicarakan terang-terangan. Ini bukan salah kita. Kami nggak bakal mau disalahkan, apalagi sampai bayar ganti rugi. Tanah si perempuan ini, dari dulu memang udah bermasalah. Udah disembunyiin bertahun-tahun. Pantas saja dia sesumbar, rupanya dari dulu tanahnya aja udah kotor. Rupanya dia mau menipu pasangan muda dari luar kota, pakai alasan panen. Gak punya hati nurani, dibales budi malah nusuk. 5 MU ya 5 MU, 500.000 perak, sepeser pun gak kurang. Guilan, tenang dulu. Suami istri ini jauh-jauh datang cuma buat bantu panen gandum kita. Kerja dari pagi buta sampai malam. Kita ini manusia, punya hati nurani. Gak bisa senaknya main tindas orang asing begini. Damau. Kita gak perlu ngalah lagi. Baik hati bukan berarti bisa diludahin. Kerja keras kita, niat baik kita, gak pantas diinjak-injak kayak gini. Warga semua, masalah ini gak bisa didiamin gitu aja. Desa kita dari dulu junjung tinggi keadilan dan rasa hormat. Jangan biarkan orang baik dizalimi. Hancurin aturan. Besok siang, kita bakar lahan ulang sedesa. Bandingkan sertifikatnya di depan umum. Bakar surat tanah di sini sekarang. Biar sedesa lihat buktinya. Kami jauh-jauh kemari bantu panen darurat. Kami kerja keras demi panen kalian. Kami mengalah, kau malah menipu. Panen katamu 5. Dasar tak tahu malu. Ini sertifikat tanah ujung masih baru, jelas-jelas lengkap. Tulisan tebal tipis gak rata. Ini hasil korupsi diam-diam. Lu tuh bukannya mau ganti rugi panen, tapi sengaja manfaatin ribut-ribut buat nilai tanah orang. Emang kenapa kalau akta tanahnya diubah? Ini memang tanahku dari dulu. Dulu itu pembagian desa gak adil. Aku cuma ambil yang seharusnya jadi milikku. Emang lu bisa ngapain? Bibi, udah terbukti begini masih cari jurus meles. Lu bukan cari keadilan, tapi manfaatin panen darurat ini. Tanah bukan hakmu, jangan dirampas. Bukan buat modal lu berbuat jahat. Akta tanah diubah, masih berani bacot ngotot? Kurang ajar banget. Kami pikir lu dizalimi. Ternyata dari awal cuma jebakan busuk. Pembagian tanah itu ada aturan adatnya, hitungan dulu jelas-jelas. Kalaupun ada yang gak adil, bukan berarti lu bisa nipu dan meres. Korupsi sertifikat tak bisa ditoleransi. Dan semua warga dapat jawaban. Kami jauh-jauh datang buat panen, bawa hati nurani. Piara kejujuran. Semua yang lu lakuin hari ini. Disaksiin sedesa. Minta maaf dan ganti rugi di depan umum. Atau kita bawa polisi usini sampai beres. Ada yang salah dari omonganku? Tanah ini emang udah bau busuk sejak dulu. Siapa di sini yang berani bilang pembagian tanah dulu beres? Hiu siang. Kayaknya, desa ini beneran nyimpen masalah. Dia bukan cuma mau meles. Dia yakin gak ada yang berani bongkar masa lalu. Berani manfaatkan kasus kami untuk perluas masalah dan klaim tanah. Guilan, waktu itu pembagian tanah diumumin ke seluruh desa. Aturannya bagi rata per kepala, data ukur bisa dicek. Jangan asal tuduh. Hari ini kau tipu operator mesin luar. Ubah sertifikat tanah itu, beda sama pembagian tanah dulu. Jangan dicampur adu bikin terus suasana. Beda? Soal tanahku yang dikurangi sudah kupendam belasan tahun. Sekarang aku betulin sertifikat, ambil balik hakku. Malah mau dihakimi rame-rame?
Kalian tega menindas janda tua dan yang lemah. Bibi, kalau cari keadilan masa lalu, cek catatan desa. Cek data, gak ada yang larang. Tapi yang gak seharusnya. Yang keterlaluan, dendam lama Bibi tumpahin ke kita. Upah kami Bibi pakai untuk tutupi sakit hati Bibi. Kami datang jauh bantu panen, tak berutang budi pada desa atau Bibik. Lupakan kasus lama, bicara sekarang. Bibik tipu kami 500.000. Potong upah kami. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pokoknya aku gak salah, dan aku gak akan bayar upahnya. Dulu, memang ada sepetak tanah sengketa. Tapi jelas-jelas bukan di lahan Guilan yang ini. Kamu ngawur. Tanah sengketa itu ya di lahanku ini. Kamu cuma mau belain orang lain, sengaja cari gara-gara sama aku. Tanah sengketa desa dulu itu adanya di lahan rawa ujung barat. 10 tahun lalu sudah sah milik orang lain. Tak ada hubungan dengan lahan subur Bibik. Bibik hanya dengar gosip tua. Sengaja salah ingat, putar logika, manfaatkan kasus lama bikin kisruh. Drama pemerasan sekarang. Benar. Aku ingat jelas soal tanah di cekungan barat itu. Itu bukan ladangnya. Dia pura-pura lupa buat jebak kita. Meskipun tanahnya beda. Tapi gandum di ladangku jelas-jelas berkurang hasilnya. Mereka panen nggak bersih. Wajar dong aku minta ganti rugi. Coba kalian lihat ladang gandum seluruh desa ini. Tahun ini hujan deras, banyak ladang roboh. Pasti ada bulir yang rontok. Bukan cuma punya si ibu. Ini kejadian di seluruh desa. Ini musibah alam. Bukan kesalahan kami. 400.000 untuk 4 petak, itu kesepakatan kita waktu itu. Itu upah keringat kami. Kerugian itu risiko normal cuaca. Minta ganti rugi itu ngawur. Sekarang, bayar upah kami. Atau minta maaf di depan orang-orang. Siapa yang berani ganggu bude gua? Orang luar kerjaan, beraninya sok jagoan di sini? Main peras orang tua di kampung kami. Kalian datang tepat waktu. 2 orang asing ini mentang-mentang pinter ngomong. Bisa-bisanya mindirin janda tua sendirian. Gandumku dirusakin. Malah maksa minta maaf dan minta duit. Bude gua seumur hidup jujur, mana mungkin mau nipu. Pasti ini gara-gara cara panen mereka yang asal-asalan. Merusak panen, terus mau memplang tanggung jawab. Emang dasar orang luar itu nggak bisa dipercaya. Kita coba jelasin baik-baik pakai bukti. Kalian gak lihat duduk perkara, malah langsung maki dan belain. Dasarnya karena ini tanah desa kami. Kalian pekerja luar. Ada masalah, ya wajib ganti rugi. Nggak usah banyak bacot soal cuaca, soal aturan. Nggak mempan di sini. Marah gak bakal selesain masalah. Gak usah main keroyokan. Hari ini semua warga desa ada di sini. Data ukur lahan, kondisi gandum, dan kesepakatan kita. 3 bukti jelas ada. Kalian mau ribut dan putar balik fakta? Gak bakal menang. Semuanya kan di desa ini pakai logika, bukan otot. Saya saksikan sendiri seluruh kejadian ini dari awal sampai akhir. Saya tahu jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan mentang-mentang mayoritas, lalu bertindak semena-mena di sini. Hari ini, upah kerja 400.000 tak akan kuberikan sepeser pun. Mau duit? Ganti dulu kerugian gue 500.000. Kita lihat siapa yang paling tahan lama di sini. Karena ngomong baik-baik gak mempan. Buktikan dengan rekaman. Video kerja lengkap, tanpa putus sedetik pun. Mereka panen hati-hati. Cuaca begini, jalan rusak parah. Bisa bersih sampai sebersih ini, aja udah luar biasa susahnya. Kalau diganti orang lain, belum tentu mau repot, bisa-bisa langsung cabut tinggalin kerjaan. Pasangan muda ini orangnya jujur dan pekerja keras. Video itu mau nunjukin apa? Video gak bisa lihat berapa banyak gabah yang rontok. Itu jelas kalian gak becus kerja, ngerusakin panen saya. Oke, lo bilang gak becus dan ada gabah rontok? Lihat tuh semua ladang gandum roboh di desa ini hari ini. Kalau lo bisa temukan satu petani yang panennya 0 rontok, kami langsung bayar ganti rugi 2 kali lipat. Tapi kalau tidak bisa, lo harus minta maaf di depan semua orang. Lunasin semua upah kerja kami. Kami kerja lintas provinsi bertahun-tahun, tahu aturan dan batasan. Gabah rontok di cuaca ekstrim itu aturan baku dunia pertanian. Itu kerugian wajar yang diakui resmi, bukan kecelakaan kerja. Tak perlu ganti rugi sepeser pun.
Lo sengaja cari gara-gara, mau peras kami. Petani paham. Hujan dan angin bikin gandum ambruk ke tanah. Panen mana yang tak ada gabah rontok. Pakai alasan alami untuk meras. Mau ditagih upah kerja dimanapun, lo tetap gak masuk akal. Dan aku? Gak masalah. Kita panggil kepala desa dan dinas pertanian. Petugas, ukur kerugian resmi, keluarkan hasil resmi sekarang. Upah harus dibayar penuh. Ganti rugi waktu dan tenaga kami yang terbuang. Juga saya tanggung jawab. Bukti sudah jelas, logika dan perasaan juga sudah jelas. Masalah ini bukan salah operator mesin pemanen dari luar. Nak, Mas, Bak maafin kami. Kami tadi goblok, cuma ikut-ikutan warga. Salah nuduh kalian. Iya, maafin kami. Orang jauh-jauh datang bantu kita panen. Selamatin hasil setahun kita. Kita bukannya berterima kasih, malah bela preman buat nindas orang baik. Keterlaluan banget. Iya, siapa sih yang tanam tanpa susah? Dia cari duit pakai keringat. Pantes apa kita peras begini? Bikin sakit hati. Bude. Udah, ilaskan aja. Kita emang salah. Makin lama malah makin malu. Iya, Bude. Kita emang salah. Udahin aja. Kalian malah belain orang? Sia-sia aku sayang kalian. Hari ini, siapapun gak bisa nahan aku. Harga diriku udah diinjak. Aku gak peduli. Bayar tanah itu, aku mau ganti rugi. Kita ini sama-sama hidup susah. Gak gampang juga buat kami, Bu. Kami gak nyusahin orang. Tidur jalan, makan apa adanya. Jauh-jauh ke sini cuma buat bantu panen. Uang upah cuma beberapa ratus ribu itu. Itu mau pulang, makan, semua udah hilang. Cuma karena susahmu, satu jamu. Hampir rusak semuanya baik, dan mencuai hati semua. Orang yang rela bantu kampung ini. Bude Guilan, sudahlah. Karena lo yang gak mau ngaku salah, baiklah. Ayo kita buka seluruh arsip tanah desa dari tahun-tahun lalu. Kita cek di depan semua orang, berapa hektar asli tanah keluarga lo. Ini catatan lama pembagian tanah. Tiap kakak, luas, batasnya. Tertulis jelas. Nggak ada yang palsu, nggak ada yang dibela. Zhang Guilan, warga desa Bendungan, kelompok 3. Tanah terdaftar, 4 hektar. Batas tanah jelas, tanpa sengketa. Tanpa tambahan lahan lain. Semua hitam di atas putih, terdokumentasi. Ukurannya 4 MU. Dari awal sudah janji 4 MU. Dari awal sampai akhir kau sengaja lapor palsu. Mau nipu. Yang katanya 5 MU, ganti rugi 500 ribu. Ini semua cuma drama karanganmu belaka. Bibi. Di catatan aslinya jelas-jelas cuma 4 MU. 5 sertifikat tanahmu, kelebihan 1 MU dari mana? Apa kau diam-diam mengubahnya sendiri? Sengaja bikin palsu? Saya salah. Kau bukan cuma ngubah sertifikat tanah, tapi juga udah lama diam-diam ngegas lahan pojok milik tetangga. Pantas saja tanahku tiap tahun terasa makin sempit nanamnya. Ternyata tiap tahun dikit-dikit diambil orang diam-diam. Di catatan keterangannya jelas. Lahan sembilan bagian barat berbatasan dengan lahan warga lain. Dulu batas jelas, lalu dia pikir tetangga cuek. Batas jadi kabur, pelan-pelan dia caplok tiap tahun. Lama-lama, lahan dia bertambah dengan cara curang. Makanya dia mau maksa biar tanah 4 MU itu diaku jadi 5 MU. Pada dengar semua ya, apa masih ada hukum di desa ini? Ya, si Sambilan, ngerampas tanahku pun belum cukup, ternyata malah berani nipu orang. Biasanya pura-pura nelangsa, ternyata otaknya penuh tai. Zhang Guilan udah lama ngerampas tanah tetangga. Dia takut, saat panen sengaja lebih-lebihkan ukuran tanah. Memaksa klaim hak palsu atas 5 MU tanah. Rampasan tanah yang dia lakuin bertahun-tahun. Tiap tanam, aku sering bilang batas tanah berantakan. Selama ini kupikir cuma perasaanku aja. Nggak taunya kau curang tiap tahun. Keterlaluan.
Kami gak perlu ucapan terima kasih. Kami cuma mau yang salah dihukum, dan keadilan ditegakkan. Orang baik tak bisa ditindas seenaknya. Saya kuasai tanah, ini untuk keluarga. Untuk suami saya yang lumpuh. Demi anak cucu di rantau, suami lumpuh 3 tahun. Minum obat tiap hari, harus cari untung. Mau pakai apa saya biaya nyawanya? Pantas setua ini masih bertahan. Hidup susah tak boleh nipu orang baik. Kalau cuma susah di rumah, kami bisa paham. Kalian muda kuat, cari duit segitu gampang. Saya ini nenek-nenek ngurusin orang sakit, tiap tahun hidup pas-pasan. Tiap rumah ada susahnya, jangan nyusahin. Miskin bukan kebenaran buat nipu orang. Suaminya udah bertahun-tahun sakit, di rumah gak ada yang bisa kerja. Memang susah, tiap tahun desa bantu. Gak pernah sekalipun dia ditinggalkan. Hidup susah memang pantas dikasihani. Jangan khusus jebak orang baik. Kalian orang asing, gak akan rugi cuma beberapa ratus ribu ini. Anggap aja kalian kasihan sama saya, ya? Kami bukan gak punya uang. Kami tempuh ribuan kilo, kerja semalaman. Untuk kasihani keserakahanmu. Saya gak mau nipu upah kerja kalian. Tapi saya ada syarat. Kalian harus bantu saya. Ambil alih tanah rampasanku sepenuhnya. Sengketa batas tanah itu seharusnya lewat kepala desa. Kenapa malah upah kami dijadikan alat tawar-menawar? Urusan pribadimu, satu urusan satu selesai. Jangan campur aduk dan jangan dipaksa. Batas tanah di desa ini, semua udah dicatat dari dulu. Kalau memang ada sengketa, bisa minta tolong ke desa buat mediasi. Seret-seret orang luar itu bukan aturan. Kalau kalian gak bantu saya selesaikan masalah batas tanah, biaya berobat gegara tabrakan itu, lupakan aja. Dan upah kerja kalian juga tetap saya potong. Kamu merampas tanah orang, itu salah. Dasarnya apa kami yang harus tanggung jawab? Kalau kalian gak bantu aku gak bakal ngaku. Gak dibayar, gak minta maaf. Siapa paling tahan? Ini kelewatan. Udah salah sendiri, malah maksa korbannya yang bantuin. Ribut apa? Suami istri ngalah aja, cuma duit segitu. Ngapain juga harus ngalah? Ini bukan soal duit. Ini bukan soal recehan. Kalau hari ini kita ngalah, besok semua orang baik yang mau bantu petani bakal dijadiin budak. Bakal dikas terus. Aku bisa aja ikhlasin upah 400.000 itu. Aku nggak bisa bantu lo caplok tanah orang. Kalau gitu aku bakal ribut terus. Bikin satu kampung gak tenang. Sampai kalian semua gak bisa pergi dari sini. Lo ngapain di sini? Guilan. Udah cukup. Salah bener udah jelas. Masih ngotot juga, namanya cari gara-gara. Lo sengaja bikin onar di kampung. Aku ini susah. Aku sengsara. Aku nggak salah. Aku cuma pengen bertahan hidup. Lo cuma mau enak, hidup di atas diri orang. Jangan pakai alasan susah buat nutupin malu lo. Aku nggak peduli. Aku cuma pengen hidup. Aku nggak salah. Siapa yang berani ngata-ngatain nyokap gue di depan rumah? Kalian orang luar mau main keroyok, ya? Nak. Mereka nindas ibu. Panen udah jelek, malah maksa ibu ganti rugi. Maksa ibu ngaku salah. Ibu saya itu orang jujur, nggak mungkin mau nipu. Mesin kalian rusak, bikin masalah, mau lepas tangan. Kami punya data pengukuran, video kerja. Ada catatan desa. Semua bisa dicek. Bukan salah kita. Anakku udah dateng, rasain lo semua. Nggak usah banyak omong kosong. Kata ibu saya ada kerugian, yaitu pasti. Kamu cuma percaya mulut nyokap doang. Gak percaya bukti dari warga sekampung, bukan belai nyokap namanya.
Itu namanya buta blind yang salah. Gue gak peduli lo ngomong apa, hari ini bayar 500.000. Atau lo semua jangan harap bisa bawa mobil keluar desa. Kalau anak gue kena gini, gue juga bakal blind nyokap gue. Itu namanya anak berbakti yang begona. Awal ceritanya gak kayak yang diceritain nyokap lo. Semua bukti ada, ibumu sengaja memeras. Makan tanah tetangga, nyokap gue ini kasihan. Hidup susah di rumah. Meskipun dia salah dikit. Kalian orang asing gak seharusnya main tekan terus. Hidup susah memang pantas dikasihani. Tapi jangan dijadiin alat buat main drama pengemis. Lo pikir lo siapa berani ceramahin gue? Tak perlu debat. Hari ini kita sita mesinnya. Tak ada ganti rugi, mesinnya jangan harap bergerak. Hari ini gue sita mesinnya. Gak bayar ganti rugi, orang sama mobilnya semua dilarang keluar desa. Dia ini sampai kapan sih mau bikin onar terus? Kita kerja cari duit dari skill. Bukan nyuri, bukan ngerampok. Atas dasar apa lo sita mesin kita? Karena kalian bikin nyokap gue sakit hati. Karena kalian cari masalah sama kampung kita. Bagus, nak. Bener, harus gitu ngadepin mereka. Ibumu yang cari gara-gara. Satu desa jadi saksinya. Ini perampasan ilegal aset orang lain. Gak jelas. Udah, mundur dikit lah. Gak usah ribut sampai kaku gini. Gak usah ikut campur. Hari ini, masalah ini. Harus kasih keadilan buat nyokap gua. Harusnya gua gak pakai iba, gak usah terima kerjaan ini. Buntutnya malah nyeret Kiu Siang. Kiu Siang, gua terlalu lembek. Gak usah datang ke desa ini buat bantuin panen. Gak mau emang pada akhirnya terlalu lembek hatinya. Bukan salah kita, jadi pantang mundur. Ini bukan salah kita. Kita gak bakal mundur. Makin lu mundur, makin diinjek-injek. Medsos gempar. Banyak sopir traktor curhat dijebak. Para pekerja panen mengaku diperas dan dijebak. Gue pernah diperas di desa itu, padahal kerjaan udah beres. Tapi dibilang gak becus, upah kerja gue ditahan. Kejar panen, pulang cepat, terpaksa kena peras. Ibu anak ini tak tahu aturan, cuma demi untung pribadi. Nama baik satu kampung jadi busuk. Siapa berani kerja dan bantu panen kita lagi? Tahun depan panen turun, yang rugi satu kampung. Gua gak nyangka bakal viral gini di internet. Gua cuma minta sedikit ganti rugi. Tak berniat cemarkan desa, hanya bantu ibu. Nafsu pribadi susahkan orang, rusak nama desa. Bikin orang sekampung kena getahnya, ikut nanggung malu. Yang paling jelas, mungkin cuma kami berdua suami istri. Tapi semua orang baik tulus bantu bangun desa. Loh, kok tiba-tiba pingsan gini? Gak mungkin cuma pura-pura kan? Gak yakin juga. Dari dulu dia suka pura-pura sakit buat minta duit. Kalau sakitnya kumat, kita repot sendiri. Jangan-jangan sesak napas beneran? Kita tadi berlebihan. Dia sering pura-pura sakit. Aku ragu ini serius. Tapi kalau kenapa-napa kita semua yang paling tanggung jawab. Jangan bingung palsu atau tidak, bawa ke rumah sakit. Salah benar urusan nanti. Selamatkan nyawa dulu. Jangan main judi taruhan nyawa cuma buat nentuin siapa yang benar. Tapi kalau nyokap gua ada kenapa-napa, masalah upah kerja gua kesampingkan dulu. Tanah yang tiba-tiba dicaplok, besok kulaporkan. Maha, kenapa lu, Maha? Kalian semua yang bikin nyokap gua mati. Udah cukup, orang tua itu rentan, jangan dibikin drama kayak gini. Dia gak kuat dipermainin begini. Sekali dia ambruk. Kita yang benar juga jadi salah urusannya. Jangan panik. Dia cuma emosi, sesak napas terus pingsan. Bukan salahnya itu hal parah. Biarin aja dulu sadar sendiri. Jangan sampai kita kena drama polis mereka. Ibu saya lemah karena kerja keras, kalian buat dia pingsan. Kalau dia kenapa-kenapa, kalian tanggung jawab penuh. Cuma kaget sesaat, pingsan sebentar, gak ada masalah serius.
Istirahat sebentar bangun lagi. Bukan salah kalian. Ini karena hatinya sendiri terlalu rakus, jadi sesak sendiri. Nah, kan menurut kata saya, tadi Emma masih segar bugar. Kok tahu-tahu ambruk aja gitu? Benar. Cuma pikirannya sendiri yang sempit, jadi sakit. Kami bisa menunggu dia sadar. Kami juga bisa maklumi kesulitannya. Benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan asal tunjuk. Upah bisa saya kasih, tapi kalian harus buka suara di depan umum. Bersihkan nama saya, ini upahmu 400.000. Akui di depan umum, saya serobot tanah karena terpaksa. Bukan karena serakah. Faktanya apa? Yaitu yang harus keluar. Hitam sama putih gak bisa dibalik. Saya tak pernah untung besar, cuma lagi susah di rumah. Benar-benar kepepet. Susahnya memang benar. Serobot tanahnya juga benar. Mau nipunya juga benar. Kesusahan pantas dikasihani, tapi salah tak bisa dihapus begitu. Saya mohon, tolong sisakan sedikit muka buat ibu saya. Hidupnya udah terlalu pahit. Aku iba sama deritamu, tapi aku gak bisa bohong. Gak bisa bantu kamu nutupin kesalahan. Begitu aku melunak, semua korbannya tak dapat keadilan. Aku akan akui kesusahan kita di depan umum. Yang salah harus tetap mengaku. Tapi, satu desa bisa maklumi kalau hidupmu memang susah. Om Li benar. Susah itu susah, salah itu salah. Dua hal itu nggak bisa dicampur aduk. Aku udah nungguin orang sakit 3 tahun. Aku takut tak ada yang jadi tulang punggung. Aku beneran takut. Siapa sih yang hidupnya nggak susah? Siapa yang nggak punya ketakutan? Tapi jaga hati nurani itu, modal paling gede buat hidup kita. Dia rebut tanahku karena utang sejarah kelam. Ada rahasia kelam yang tak berani diungkap. Dulu itu bukan dia yang bikin onar tanpa alasan. Desa ambil setengah petak tanah tumpuan hidupnya. Aku nggak bohong. Selama ini, aku nggak pernah cari gara-gara. Bu, kata ibu soal pembagian tanah tahun itu benar. Ya, dari sini mulainya ukur tanah itu. Selangkah demi selangkah, ngukurnya 3 hari 3 malam. Tiap jengkal tanahnya, keinget semua di luar kepala. Di atas kertas sih beres. Tapi kenyataannya di lapangan merugikan kita. Nah iya, laporan di buku tulisannya rapi. Tapi susahnya petani, cuma dia sendiri yang nanggung. Makanya dia jadi obsesi soal tanah. Ngotot ributin soal ukuran tanah. Itu bukan karena dia serakah dari sananya. Tapi karena udah bertahun-tahun. Selalu dibohongi sama keadilan di atas kertas doang. Dulu desa ini kondisinya susah. Pembagian tanah emang ada cacatnya. Udah jadi utang lama yang disepakati satu desa. Aku panen turun tiap tahun, dirugiin tiap tahun, mau ngadu ke siapa? Desa bantu tiap tahun, cuma bantu di muka doang. Gak nutup kerugian di ladangku. Jadi ternyata kamu bukan cari gara-gara. Tapi gak ada yang mau dengerin sakit hatimu. Aku tahu kalian semua mikir apa, tapi hari ini, aku gak akan mundur selangkah pun. Lau Chen, soal masa lalu gak usah diungkit lagi. Udah lewat lebih dari 10 tahun. Kenapa gak boleh diungkit? Apa karena udah lama? Atau ada yang gak berani ngaku? Utang lama gak dibalik. Fakta gak akan jelas. Semua sikap ekstremnya hari ini, dipupuk dari ketidakadilan masa lalu. Waktu bagi tanah dulu, ada yang main belakang. Setengah hektar tanah subur haknya, jatuh ke keluarga kuat desa. Aku tanya tahun demi tahun, tiap kali cuma dijawab. Gak ada catatan salah, gitu doang usirnya. Aku bisa apa?
Kalian semua tahu. Semua pada nutupin dari ibuku. Tiap tahun dirugiin, ditertawain, dibilang serakah. Dia mati-matian minta ganti rugi, itu salah. Tapi obsesinya bukan dari keserakahan. Tapi dia cuma pengen denger kata maaf yang telat. Yang mindahin tanah dulu bukan warga biasa. Tapi mantan kades yang pindah kota, tak pernah muncul lagi. Mantan perangkat desa pegang kuasa, keluarga kuat nyogok lewat orang dalam. Dia ganti sertifikat tanah diam-diam, perangkat desa kita jaga muka. Takut bikin rusuh di desa, akhirnya terpaksa dipendem. Korbankan kepentingan satu orang, ini namanya manipulasi. Yang diambil harus dikembalikan, gak boleh didiemin gitu aja. Soal ini, desa yang pimpin langsung sambung ke kelurahan. Hubungi mantan perangkat desa, koordinasikan pengembalian tanah. Semua biaya dan ganti rugi, ditanggung kolektif desa. Dia di mana sekarang? Sekarang keluar, kita hadap hadapan. Dia udah lama pindah ke kota, bertahun-tahun gak balik desa. Gak ada yang mau cari gara-gara sama dia. Kebenaran? Dia pergi bertahun-tahun, lupakanlah masa lalu. Guilan juga udah merana, kedepannya desa bantu aja. Sudah, anggap aja perkara ini selesai. Sudahlah, kita semua orang sekampung, lupakan saja. Penderitaan ibuku tak bisa dihapus begitu saja. Aku gak butuh bansos beras minyak, aku cuma mau tanahku. Keadilan untukku. Kelihatannya, orang-orang ini juga sedikit banyak tahu sesuatu. Kalian bukan gak mau ungkit masa lalu, tapi gak mau cari musuh. Gak mau tanggung jawab. Hutang budi tetap hutang budi, ketidakadilan tetap ketidakadilan. Gak bisa karena sudah lama, penderitaan korban dihapus begitu saja. Aku bersikeras tuntut diusut. Jangan keras kepala, desa ini sempit. Jaga muka. Agar besok lusa gak susah ketemu. Dulu gak ada satupun yang sisakan muka buat dia. Sekarang, apa haknya dia harus sisakan muka buat orang lain? Gak ada yang mau manggil? Aku sendiri yang telepon. Hari ini, ketua adat itu harus diseret balik ke desa buat klarifikasi. Siapa sih? Perkara apa yang berbelit-belit amat? Saya anaknya, Zhang Guilan. Dulu kau geser sawah kami setengah bau. Ingat? Itu sejarah kuno berapa tahun lalu. Dulu desa lagi pembangunan, perlu penyesuaian tanah, wajar dong. Penyesuaian diam-diam, tanpa ganti rugi? Apa dasar keluarga kami harus tanggung rugi sendirian? Kami sudah jaga muka, desa pun sepakat. Keluarga lu doang yang ngotot gak terima. Penyesuaian lahan desa boleh, tapi jangan korbankan satu keluarga. Sengaja menyembunyikan fakta. Dulu Anda pikir itu benar? Adil? Kau itu cuma orang asing, jangan ikut campur urusan dalam desa kami. Kalau nggak ngerti aturan, jangan sembarangan ngomong. Keadilan itu nggak kenal orang dalam atau luar. Dulu kalian main aturan gelap, sembunyi-sembunyi. Sekarang malah ngomongin aturan desa? Keterlaluan, cuma pakai kata penyesuaian lahan. Tapi bikin orang menderita belasan tahun. Pantas aja Guilan terus ngotot. Siapa yang dikerjain kayak gini? Pasti nggak akan bisa ngalah. Diam semua. Dengerin saya.
mantan kepala desa. Cuma masalah sepele. Anak-anak muda terlalu serius, nggak perlu sampai naik darah. Zhang Guilan. Dulu desa merawat kau yang janda beranak yatim, nggak bikin kau rugi. Sekarang kau ungkit kisah lama dan bikin onar, hati nuranimu kemana? Merawat saya? Ambil tanah, gagalkan panen, itu merawat? Dulu, kau itu dikasih tanah garansi. Nggak perlu undian, nggak perlu saingan. Harusnya kau bersyukur. Tanah garansi itu cuma tanah kurus dan menyusut, Pak. Korbankan keluarga saya, itu adil? Dua orang buruh luar ini, cuma cari duit terus pergi. Ikut campur urusan lama desa, apa maksud kalian sebenarnya? Kami nggak ikut campur urusan pribadi. Tapi kami nggak tahan lihat yang lemah dizalimi. Keadilan diinjak-injak. Anda bukannya takut desa jadi kacau. Anda takut kalau permainan gelap dulu terbongkar. Dan merusak nama baik Anda. Mereka pikir siapa? Berani-beraninya lawan saya. Hari ini, siapapun yang berani ungkit kasus lama, berarti musuh saya. Kalian semua mau hidup tenteram, kan? Jangan bantu orang luar buka aib lama. Zhang Guilan, ini kesempatan terakhirmu. Sekarang juga, akui salah dan akhiri ini. Aku nggak akan mempermasalahkan masa lalumu. Bantuan desa untukmu akan tetap lanjut. Aku nggak mau dikasihani. Aku cuma mau ambil apa yang seharusnya jadi milikku. Penderitaan belasan tahun dihapus begitu saja? Murahan banget. Kalau kamu masih ikut campur, hari ini jangan harap bisa keluar dari desa Heping. Mobil boleh tetap di sini. Tapi mana yang benar dan salah harus jelas. Hari ini kalian milih diam demi keamanan. Besok, yang dizalimi. Yang dikorbankan. Ya kalian sendiri. Aku nggak takut. Kejadian waktu itu, aku lihat sendiri. Keadilan itu ada di hati nurani. Jangan tindas orang jujur lagi. Salah itu tetap salah. Kalau bersalah, ya harus berani minta maaf. Kalian yang maksa aku buka aib. Jadi jangan salahkan aku kalau ada bukti baru. Kalian mau bukti, hah? Hari ini akan kutunjukkan bukti yang sebenarnya. Dulu, alih lahan itu bukan tanpa alasan. Itu terjadi pas suami Zhang Guilan masih hidup. Diam-diam dia kuasai tanah komunal demi ganti sawah. Utang lama ditutup pakai utang baru. Tanah kosong disulap jadi sawah paksa. Semua catatan tahun itu jelas. Gak ada tuh yang namanya utang budi. Mana mungkin? Suami saya jujur, tak pernah ambil tanah komunal. Siapa yang benar, siapa yang bohong? Ada tanda tangan, tapi tak ada cap jempolnya. Itu cuma pencatatan sepihak. Tanpa konfirmasi dari pihak lawan. Ini MH cuma pembukuan karangan lo doang. Bukan bukti rekonsiliasi yang sah. Prosedur disederhanakan, tapi saksi satu desa ada. Dulu, tanah kosong itu gak dianggap lahan garapan. Bukan lahan garapan yang sah. Gak bisa sembarangan ditukar sama sawah yang punya hak legal. Ini jelas akal-akalan buat nipu data. Buku besar aslinya ada di tangan gue.
Udah disegel belasan tahun. Hari ini harus kita buka di depan semua orang. Biar bersih nama semua yang difitnah. Pertama, itu pembukaan lahan liar yang dibiarkan warga. Gak bisa dihitung sebagai pengganti sawah resmi. Kedua, penyesuaian setengah hektar sawah itu emang terjadi. Tapi gak ada pengumuman, gak ada pemberitahuan, gak ada ganti rugi. Kasusnya cacat prosedural. Ketiga, Sang Guilan, kamu bertahun-tahun dirugikan, panen berkurang. Memendam luka, gak melawan. Kamu benar-benar tak bersalah. Aku ini bukan serakah. Aku cuma mau dapat keadilan walau sepatah kata. Kamu memang salah. Salahmu itu mau nipu, ngamuk-ngamuk, maksa soal tanah. Kamu memang dizalimi. Zalimnya dari ketidakadilan masa lalu, tak ada yang peduli. Penderitaanmu harusnya dimaklumi. Kesalahanmu harus kamu akui. Dendam dan salah himpa semua. Itu baru namanya adil. Dulu aku yang gak adil, takut tanggung jawab, sengaja tutup mulut. Menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Aku akui salahku. Guilan, maafkan aku. Selama ini kamu teraniaya. Aku juga yang punya salah. Aku gak seharusnya meluapkan dendam lama ke orang baik. Data rute kerja kita. Diam-diam ada yang menyalin dan mencadangkannya. Ada yang mengkloning rute kerja dan data operasional kita. Data ini sudah diotak-atik, ada riwayat pengikatan asing di backend. Ini bukan perubahan dadakan. Ini pencadangan diam-diam jangka panjang. Siapa yang diam-diam ngutak-atik data mesin pertanian kalian? Spesialis mencuri rute operasi traktor. Cuma menyasar operator yang bantu panen lintas provinsi. Tujuannya cuma satu. Membuat banyak bukti palsu hasil panen yang gak beres. Pantas aja tiap tahun ada orang luar yang kena tipu. Ternyata ini bukan cuma masalah warga. Ada yang sengaja ngejebak. Kamu tahu, kan? Aku nggak tahu. Jangan nuduh sembarangan. Data dicuri. Pas banget setelah lo pulang dan minta klarifikasi. Berani lo bilang. Gak ada hubungan sama sekali sama lo. Gak cuma kami. Data belasan operator mesin dari 3 tahun terakhir. Semua dicuri dari IP yang sama. Modus sama, trik sama, template bukti palsu juga sama. Ini sindikat penipuan pro, sengaja incar operator pendatang. Pantesan tiap kali selalu berhasil dapat duit. Ternyata emang udah ada rumusnya. Kami kira cuma masalah kecil kampung biasa. Nggak taunya ini kejahatan terstruktur jahanam. Tiap kali aku bikin onar dan dapat duit, selalu ada yang muji-muji di belakang.
Ternyata bukan karena aku jago ngomel. Tapi ada yang sengaja ngajarin. Obsesi nyokap gue puluhan tahun. Ditambah masalah kemarin. Semuanya cuma bida catur orang lain. Setelah mantan Lopulkam, dia selalu yang ngurusin konflik pendatang. Tiap ada sengketa, dia pasti dapat komisi. Fitnah busuk. Kalian nggak punya bukti konkret. Pola cuan, sengketa klaim data data IP rutinitas tipu-tipu. Semua nyambung sempurna dalam lingkaran setan. Ini bukan fitnah. Ini bukti kuat. Ada yang ngepost massal. Nuduh kerja kita nipu. Sengaja tabrak warga. Gerak cepat banget, ini operasi buzzer berbayar. Jelas-jelas kalian sendiri yang jebak orang, balik nodain nama baik kami. Di dunia maya, siapa teriak duluan dia menang. Kalian orang luar nggak bakal menang lawan jaringan dan sumber daya kami di sini. Opini publik memang bisa digiring. Tapi bukti nggak bisa bohong. Video asli di lapangan. Catatan log server, jejak IP. Rekaman semua panggilan telepon. Semua tak simpan rapi. Mereka mau perang opini. Kita ladeni dengan perang bukti. Cuma setumpuk catatan biasa, mau apa lo? Cukup buat bongkar topeng munafikmu. Biar semua orang tahu sindikat hitammu. Akun buzzer yang atur fitnah. Ternyata lokasinya dari koperasi pertanian desa ini. Oh gitu? Jadi bukan cuma mau peras duit recehan, tapi mau monopoli seluruh pasar mesin pemanen di desa ini. Apa yang kalian lihat bukanlah kebenaran. Traktor impor membanjiri, bisnis lokal mati. Harga transparan, kita rugi. Mereka licik. Manfaatin warga buat usir semua orang luar. Pantas aja 2 tahun ini. Harga panen makin mahal. Kita pikir kita untung dapat murah. Padahal kita ditodong kayak kerbau bodoh, ngerugiin diri sendiri. Gue ribut, gue protes, gue mau nipu. Ternyata selama ini cuma bantu mereka monopoli cuan. Bukan bantu urus masalah kita, tapi manfaatin kita buat cari untung. Rangkaian bukti udah lengkap. Lapor ke ketua adat. Pasar itu emang hukum rimba. Kalian orang luar datang rebut rezeki. Kami pakai taktik biar bisnis aman. Wajar. Cuan yang didapat dari jebakan dan monopoli preman. Itu semua uang haram. Bau bangkai, gak bisa kena cahaya. Wang damau. Jual mahal lo. Traktor dari luar harus ikut aturan main kami. Sekarang lu minggat dari kota ini. Atau selamanya jangan harap bisa cari makan di sini. Tetangga-tetangga, kita jangan dibodohin lagi. Mereka kasih recehan dikit, ujung-ujungnya kita ditusuk dari belakang. Harga naik, kita buntung. Usir orang luar, hidup kita makin susah. Rangkaian bukti udah lengkap. Lapor ke ketua adat. Bongkar tuntas sindikat hitam ini. Mesin mati, lo pun tak bisa kabur. Bukti sebanyak apapun gak ada gunanya. Pilih, hapus barang bukti. Bikin surat minta maaf dan ngaku salah. Atau mesin kami sita. Dan kalian ditahan di desa buat penyelidikan. Mesin adalah satu-satunya harta karun hidup mati kami. Bukti adalah martabat tunggal keadilan kami. 2 barang ini, gak akan satupun kami kasih. Melakukan perampasan di depan umum dan ancam kebebasan orang. Ini udah bukan sengketa perdata lagi, tapi perampasan ilegal. Semua adegan ini udah terekam penuh.
Tanah di desa ini. Kita yang tentukan. Walau direkam pun, emangnya bisa apa lo? Gue udah hidup puluhan tahun, nggak takut sama angin jahat. Hari ini, siapa yang berani sita mesin orang? Itu artinya nindas orang jujur sekampung. Tanah itu nyawa kami semua. Kalian main monopoli naikin harga, makanya kami semua di sini. Nggak akan biarin mesin itu disita. Ibu gue dijadikan pion sama kalian, tersiksa belasan tahun. Petani ditipu tiap panen, biaya panen mahal, utang ini harus dilunasin sekarang. Kalian manfaatin ibu buat nipu satu desa. Hari ini, jangan mimpi bisa bertindak semena-mena. Lihat aja, masih ada yang berani belain kalian nggak? Mereka memonopoli pasar. Jebak semua warga, usir mesin dari luar. Biaya panen jadi berlipat-lipat. Uang ratusan ribu yang kalian hemat dari upah, akhirnya harus dibayar jutaan buat biaya panen. Yang untung cuma mereka. Yang buntung kita semua. Pantesan biaya panen naik terus, ternyata kita dicekik. Kita cuma dipakai buat serang orang, bego-bego bantu nindas. Lo cari untung sendiri, bikin susah kampung. Hari ini semua nggak akan diam. Lo malah belain orang luar. Lo ngelawan warga sendiri. Lo udah bukan kepala adat. Lo itu pengkhianat. Penjahat kampung. Semua bukti udah lengkap dikumpulin. Sindikat kejam, monopoli, fitnah, tabrak lari, semua dilapor polisi. Saya lapor. Ada orang monopoli, curi data. Fitnah, hadang, tabrak lari. Semua faktanya jelas. Semua bukti lengkap. Sekarang mau kabur? Udah telat. Mereka curi data alat pertanian, bikin bukti sengketa palsu massal. Kedua, suruh orang tua bikin onar. Pakai jurus nipu receh buat usir pendatang. Ketiga, sebarin fitnah lewat buzzer, hancurin nama baik pesaing. Saya ini bego. Saya keras kepala. Dimanfaatin orang buat ngerusak. Saya benar-benar minta maaf. Hari ini, saya bersaksi di depan umum. Bongkar semua kebusukan ini. Tebus semua kesalahan saya. Maaf. Kami salah sangka orang baik, malah bantuin penjahat. Semua tersangka wajib lapor, semuanya dibawa pergi. Anda diduga lakukan monopoli kejam dan pencemaran nama baik online. Bikin onar serta mencuri data pribadi. Berbagai pelanggaran terbukti. Akun perusahaan alat tani dan jaringan buzzer terkait. Semua udah dibekukan dan disegel. Bantu petani bukanlah dosa. Orang baik juga gak pantas dijebak. Keadilan desa yang sesungguhnya bukan berarti kompak belain yang salah, tapi ngakuin salah dan bedain mana yang benar. Hari ini, saksikan kita ukur ulang hak tanah di depan umum. Nambahin setengah hektar tanah. Yang jadi kekurangan Ibu Sangguilan selama ini. Terima kasih semuanya. Gandum ini cuma sedikit, tanda hati tulusku. Buat menebus semua kesalahanku. Barangnya gak usah.
Mengakui salah itu udah cukup. Kamu menderita belasan tahun. Dimanfaatin orang, ditipu mulu. Sekarang sadar dan mau berubah, itu awal baru. Terima kasih ya. Nggak cuma bersihin nama ibu, tapi juga nyelamatin hati nurani keluarga kami. Lain kali ke desa sini. Seluruh warga bakal terima kalian. Desa nggak kekurangan konflik, bukan minus sengketa. Yang langka itu hati yang bisa bedain benar salah, jaga keadilan. Kami bantu petani lintas provinsi bukan buat cari terima kasih. Cuma biar nggak sia-siain tiap jengkal tanah, tiap tetes keringat. Yang kami panen itu bulir-bulir gandum. Yang hilang itu gelap hati, tinggal damai abadi. Panen selamat sejahtera. Ternyata yang paling berat itu bukan kerja keras. Tapi jaga hati nurani, jangan lupa jati diri. Dunia tak hitam putih, hanya kita yang tak jaga keadilan. Kerja keras nggak bakal ngecewain hati. Kebaikan pasti berbuah manis.